Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga Isha MH menghadiri pelantikan Majelis Daerah atau MD, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAMI, dan Forum Alumni atau Forhati Kabupaten Simalungun di Convention Hall Siantar Hotel, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jumat sore 18 Februari 2022. Dalam sambutannya, Bupati Simalungun menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan panitia pelantikan MD kami Simalungun beberapa waktu yang lalu. Saya berharap pelantikan ini merupakan momentum untuk kita semua menjalin persaudaraan dan persatuan antara umat beragama. Selain itu, Bupati juga berharap dengan pelantikan kami akan semakin menjalin kerjasama dan kekompakan harus tetap dijaga dan diperhatikan guna mencapai tujuan dalam visi dan misi kami. Kami berdaya, Simalungun sejahtera. Bupati Radiapo menambahkan bahwa budaya Simalungun Tortor Somba begitu tinggi filosofi yang terkandung di dalamnya dalam menerima tamu. Untuk itu Simalungun ini sangat luar biasa. Simalungun perlu sentuhan agar rakyat Simalungun sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus bersatu membangun Simalungun. Semua ada di Simalungun. Sembari mengajak kami bersama-sama membangun Simalungun ke depan. Kami yakin di kami ini banyak orang hebat dan intelektual. Mari kita bangun loyalitas untuk bersama-sama membangun Simalungun. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga kebersamaan kita ini memberi dampak baik bagi rakyat Simalungun. Bapak Ibu hadirin, kami langsung berangkat karena sebenarnya tadi sudah ditelepon tong teng. Ada pertemuan di Hotel Horizon. Jadi mohon maaf, kami mohon izin mau pulang duluan. Terima kasih semuanya. Nanti di belakang kita ngomong, Anton, ya. Terima kasih, Horas. Sementara Ketua Majelis Wilayah KAMI Sumatera Utara Haji Rusdi Lubis didampingi Sekretaris KAMI Sumatera Utara Haji Dadang Dermawan Pasaribu kepada media mengatakan harapan pengurus MD KAMI Sumatera Utara terhadap MD KAMI Simalungun maupun Porhatinya, kiranya Porhati maupun kami dapat berkolaborasi baik, ya, menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan mana benar-benar bermanfaat, ya, bagi keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan, dan juga harus mampu untuk membangun sinergisitas, ya, dengan pemerintah dan organisasi-organisasi lain, agar kami maupun Porhati khususnya di Kabupaten Simalungun di depan, ya, dapat memberikan kontribusi dan bisa mempengaruhi, ya, kebijakan-kebijakan, ya, baik publik maupun politik. Inilah harapan kami. Kekuasaan tadi itu semata-mata bukan maksud saya untuk menjadi gubernur, untuk jadi bupati, apapun namanya sepanjang lewat tanda tangannya bisa membantu banyak orang. Ya, bisa membantu banyak orang. Jangan hanya kita membantu pribadi kita sendiri, tetapi bercita-citalah kita bisa membantu banyak orang demi kemaslahatan. Ya, makanya disebut kita insan cita-cita. Bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat, ya, masyarakat baik yang di pinggir, yang di tengah maupun yang lain sebagainya. Inilah maksud saya, ya, bisa mengejar kekuasaan tadi itu. Kalau kita mengejar dapat meraih sebuah kekuasaan, ya, berarti kita bisa menolong orang banyak, bisa membangun gagasan besar. Kalau misalnya tidak, dia bantuannya hanya bentuk infak dan sedekah doang. Nah, itulah maksud saya. Ada 6 sebetulnya kegiatan yang harusnya
dapat dilaksanakan oleh MD Simalungun. Yang pertama adalah kelembagaan. Teman-teman Simalungun harus membangun organisasi yang kuat, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, keuangan maupun dalam hal evaluasi. Kedua, program pendidikan. MD Simalungun juga harus bergerak di bidang pendidikan, memperkuat kekuatan pendidikan di Simalungun. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, sosial, sebagaimana dijelaskan oleh ketum tadi. Dan yang keenam adalah politik. Politik itu adalah bagaimana kita bisa membantu alumni-alumni di Simalungun untuk tampil ke publik agar kita sama-sama tahu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira itu yang paling penting untuk segera dilaksanakan oleh teman-teman Simalungun. Dan bila perlu, menurut saya sarankan MD Simalungun segera membuat upgrading, peningkatan kapasitas setelah pelantikan ini. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya kami Porhati maupun HMI, Kohati itu harus saling isi-isi, ya, saling bersinergi. Karena apa? HMI adalah cikal bakal daripada kami, ya, sehingga tidak terputus begitu saja, tetapi harus ada kolaborasinya. Makanya kami pada hari ini tagline-nya hatiku hatimu bersatu dalam nilai dan doa demi keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan. Kenapa saya katakan hatiku hatimu bersatu nilai? Yang kita cari adalah orang bernilai. Kalau dia pun sukses tanpa bernilai, nggak ada apa-apa di mata kita, ya, tidak ada apa-apa. Jadi yang kita cari orang bernilai. Bagaimana supaya dia sukses? Harus dilewati dengan doa yang penuh dengan berkah. Untuk apa? Keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan. Itulah yang kita kejar. Terima kasih. Ketua MD Kami Simalungun Bakhtiar Sinaga kepada media menyampaikan bahwa pengurus MD Kami Simalungun yang dilantik periode 2021-2026 ini periode ketiga dan kami sedang melakukan perbaikan untuk lebih baik ke depan dengan membangun Yayasan Hijau Hitam. Dan telah juga mendengarkan apa yang menjadi keinginan Pak Bupati sebagai sebuah organisasi yang dididik bahwa kami akan mengambil peluang dan mengambil kesempatan sinergi dalam bentuk apa, dan semuanya adalah keinginan kita sebagai rakyat di Simalungun untuk menciptakan bagaimana Simalungun menjadi sebuah masyarakat yang sejahtera. Dan itu adalah tugas kita sebagai manusia yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 30 yang menyampaikan bahwa manusia adalah sebagai pemimpin. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, dia harus bisa mengambil peluang bagaimana rakyat yang dipimpinnya itu dibuat supaya bisa dibuatnya sebagai masyarakat yang adil dan sejahtera. Itulah mungkin cita-cita kita, dan tadi sudah kita jelaskan dengan apa yang menjadi kemajuan dari Pak Bupati dalam membangun Simalungun yang lebih maju ke depan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita tanggapi dari apa yang menjadi harapan kita bersama ke depan. Semoga kami Simalungun dan pemerintah Kabupaten Simalungun bisa melaksanakan sinergitas untuk membangun Simalungun. Horas. Dalam pada itu, Ketua Presidium Porhati Deni Sartika SAGMM kepada media menjelaskan. Porhati itu adalah ex officio dari kami. Jadi yang pertama itu kita bersinergi dengan kami untuk mendukung segala program yang akan dilakukan oleh kami sebagai induk daripada organisasi kita. Tetapi Porhati itu sendiri berdiri sendiri dengan program-program keperempuanannya. Yang pertama kita akan mengeneralkan tentang pendidikan dan juga tentang isu stunting untuk di Kabupaten Simalungun. Juga kita ikut masuk di dalam bidang-bidang yang lain. Contohnya kita juga berpotensi untuk bisa ikut di dalam perpolitikan. Juga di sini juga banyak tokoh-tokoh yang bisa kita majukan untuk di Porhati. Menyatukan segala kawan-kawan yang selama ini tidak tersentuh Porhati di seluruh penjuru Simalungun. Kita akan satukan yang berserah itu menjadi satu kesatuan
di dalam organisasi Forhati ini, menjunjung tinggi daripada nilai-nilai keagamaan kita, semoga dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Forhati ini adalah merupakan memang tokoh penggerak untuk di lapangan, dan kita juga orang-orang yang di dalam Simalungun ini adalah perempuan-perempuan yang memang bergerak untuk ke masyarakat. Yang pertama, kita akan terjun juga untuk kepada adik-adik kita sebagai juru tembak kita dari setiap komisariat yang ada di seluruh universitas yang ada di Siantar Simalungun. Melalui daripada Himpunan Mahasiswa Islam, kita akan juga melakukan gerakan-gerakan dan juga akan mempola ini menjadi sebuah struktur yang sangat baik untuk penunjang bagaimana Forhati ini bisa bersinergi dengan kawan-kawan dan juga untuk kepada Kabupaten Simalungun. Nama saya Deni Sartika, SAGMM, didampingi oleh Kakanda Ketua Forhati Wilayah, Dr. Gigi Sulfia Dewi Rambi. Sebelumnya, Ketua Panitia Anton Butar-Butar menyampaikan terima kasih kepada undangan yang hadir. Kami sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara pelantikan ini. Kami berharap pelantikan ini sukses dan bukan sekedar acara seremoni belaka. Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain anggota DPRD Sumatera Utara Gus Mayadi, anggota DPRD Simalungun Sugiyarto, Ketua HIPI Simalungun Arifin Sihombing, fungsionaris Majelis Wilayah atau MW Kahmi Sumatera Utara, mewakili Kejari Simalungun dan mewakili Dandim 0207 Simalungun, Paskintel Kodim Kapten Infantri Suheri, Ormas Islam dan MUI, Ketua Dewan Masjid Sulaiman Sinaga, Armaya Siregar. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rini Lauli, Mona Lisa TV mengabarkan.